Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor baru yang memberatkan banyak negara, salah satunya Indonesia. Dan kini kita harus menanggung tarif resiprokal sebesar 32% ditambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Indonesia muncul pada daftar tarif imbal balik yang diumumkan Trump pada hari Rabu waktu setempat. Trump bilang Indonesia menggetok tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika. Amerika mengklaim cukup berbaik hati dengan memberikan diskon setengah harga menjadi 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump berkata, Amerika Serikat akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar hutang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Dewan Ekonomi Nasional mengakui dampak kenaikan tarif 32% yang ditetapkan Presiden Trump terhadap Indonesia akan lebih berat jika dibandingkan saat periode pertama menjabat. Chatib Basri menyatakan dampak kebijakan kenaikan tarif dagang Amerika Serikat akan memengaruhi penurunan jumlah ekspor barang dari Indonesia. Hal ini akan berujung pada penurunan jumlah produksi hingga bisa memicu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja di sektor industri. Menurut Chatib, sejumlah produk Indonesia memiliki pangsa yang cukup besar di Amerika Serikat. Di antaranya adalah tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Masuk untuk kasus spesifik Indonesia. Ada beberapa produk yang pasar di Amerikanya sangat besar, yaitu adalah tekstil dan produk tekstil, kemudian alas kaki, udang, dan beberapa produk lainnya. Dan di dalam hal ini, Amerika menerapkan yang namanya reciprocal tariff, di mana ditetapkan 32% total, akan cukup signifikan untuk Indonesia. Yang harus diantisipasi adalah jika ekspor kita menurun, maka perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ke Amerika itu terpaksa mengurangi produksinya. Kalau dia mengurangi produksinya, maka implikasinya adalah permintaan terhadap tenaga kerjanya akan menurun. Sehingga risiko dari PHK-nya itu akan meningkat. Menanggapi penetapan tarif impor baru Amerika Serikat yang akan dimulai pada 9 April mendatang, pemerintah melalui keterangan tertulisnya menyatakan telah menentukan 3 gebrakan. Adapun 3 gebrakan yang diambil pemerintah diantaranya adalah yang pertama, memperluas mitra dagang Indonesia. Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, yakni kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. Yang kedua, mempercepat hilirisasi sumber daya alam yang selama ini seringkali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Dan yang ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran persnya juga menyatakan Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan akan terus berkomunikasi intensif dengan Amerika Serikat. Dalam keterangan tertulis dari Kemenko Perekonomian, dikatakan pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika terhadap sejumlah sektor secara keseluruhan. Pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Kini, setiap negara harus berjuang masing-masing untuk bisa menyelamatkan industri dan kehidupan masyarakat akibat dampak kenaikan tarif Amerika Serikat. Salah satu langkah yang perlu diantisipasi adalah peningkatan jumlah PHK yang dikhawatirkan akan terjadi kembali pasca pengumuman tarif Donald Trump. Tim Liputan, Kompas TV.